You teach me to dance. I am okay. Hey. 400 feet. Halo teman-teman, jumpa lagi bersamaku di channel Nonton Rusuh. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Finch. Film ini mengisahkan keadaan bumi pasca ledakan sinar matahari yang menghancurkan lapisan ozon dan menyebabkan perubahan iklim ekstrim pada bumi, yang kemudian membinasakan umat manusia. Film ini berdurasi 2 jam dan hanya ada 4 pemeran, yaitu Finch yang diperankan oleh aktor senior Tom Hanks, seekor anjing yang lucu bernama Goodyear, robot pembantu bernama Dewey, dan robot pengasuh humanoid yang sangat canggih bernama Jeff. Oke, tanpa banyak cincong lagi, langsung saja sedot. Kisah berawal menceritakan Finch dan robot pembantunya yang terlihat canggih ini sedang berjalan di suatu tempat nan gersang bersuhu sangat ekstrim. Nyaris tidak ada kehidupan di sana. Perubahan iklim ini diakibatkan oleh ledakan sinar matahari, tepatnya ledakan sinar gamma, yang menghancurkan lapisan ozon dan menyebabkan perubahan iklim ekstrim pada bumi yang kemudian menyebabkan hampir seluruh makhluk hidup di bumi punah. Setiap tempat yang telah dia kunjungi nampaknya selalu dia tandai untuk mencegah datang ke tempat itu lagi. Selanjutnya, Finch akan melanjutkan pencarian makanan menuju tempat lain. Namun tak lama kemudian, sepertinya badai pasir yang ganas akan segera menghampirinya. 400 feet. Warning. Shelter team. Dengan bantuan peringatan dan sistem keamanan yang dimilikinya, dia akhirnya berhasil kembali ke rumahnya dan selamat dari badai itu. Rumah itu adalah sebuah laboratorium bawah tanah di St. Louis yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan tempatnya bekerja. Dulu Finch adalah seorang insinyur di bidang robotika yang bekerja di tempat itu. Hari ini Finch hanya menemukan 1 kaleng makanan anjing dan langsung memberikannya. Finch memiliki stok makanan di kulkasnya, namun sepertinya dia harus berhemat. Selanjutnya di lab itu, Finch melanjutkan proyeknya untuk membuat sebuah robot humanoid. Dengan bantuan robot, dia men-scan informasi dari buku-buku, termasuk ensiklopedi mengenai anjing. Selanjutnya data itu dimasukkan sebagai informasi yang ditanamkan ke dalam program robot humanoid itu. Small step for man. Hello. Setelah dinyalakan, ternyata robot itu dapat merespon apa yang dikatakan oleh Finch walaupun belum sempurna. Robot itu diprogram untuk melindungi anjingnya yang begitu penting bagi Finch setelah nanti Finch tiada. You have a friend. Robots must protect the welfare of dog. So you understand how important this story. Listrik di rumah Finch tiba-tiba mati, dan Finch mengeceknya keluar, lalu memperbaikinya. Saat sedang memperbaiki generatornya di atas baling-baling, Finch melihat tanda-tanda akan terjadi badai. I'm connecting you to a local weather. Dia mengumpulkan informasi dan ternyata badai itu akan melewati tempatnya dalam waktu 24 jam. Dan jika mereka masih di tempat itu saat badai, mereka tidak akan selamat. So we need to get the hell out of St. Louis. Head west. Over the mountains. Selanjutnya, Finch memutuskan pergi dari labnya menuju ke barat di wilayah pegunungan dan mencari tempat yang belum dijarah. Tempat yang dituju adalah San Francisco. Kemudian Finch segera menyelesaikan robot humanoidnya itu dan buru-buru menginstal program yang akan ditanamkan pada robot pengasuh anjing itu. If we leave now, Data. Well, we can't all be Einstein. Namun karena buru-buru, program-program yang terinstal hanya 72%.
yang mengakibatkan robot itu hanya memiliki mental seorang anak-anak yang masih perlu diberikan pelajaran. Watch me and imitate. Walk. Hal yang pertama diajarkan Finch adalah berjalan. 1, 2. Kemudian Finch dan kawan-kawan membawa semua barang-barangnya ke dalam sebuah motorhome dan mereka mulai melakukan perjalanannya ke San Francisco. 3020 Zodiac L. Would you like me to drive? Oh, you just learned how to walk. Di perjalanan menuju ke San Francisco, robot pengasuh ini mulai belajar mengenai beberapa hal. When I was a kid, these fields were covered with wildflowers. Watch me. Then imitate. Now listen, number 1. Never pass on the opportunity for next meal, especially when you have a hungry dog to feed. Finch juga mengajarkan untuk tidak merusak properti orang lain sembarangan, berinisiatif, dan bersenang-senanglah sejenak. Open this door. That was a little too much muscle. Aha! Lesson number 4. Use your initiative. Lesson number 5. Live a little. Again. Scene selanjutnya menceritakan saat mereka keluar dari toko, muncul tornado yang akan segera menghampiri mereka. Namun kali ini Finch dan kawan-kawan tidak mempunyai banyak waktu untuk melarikan diri. We need to tie the RV down. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikat mobilnya dengan angkur yang ditancapkan pada tanah. Dengan waktu yang sangat sedikit, dia dan robotnya berhasil mengikat mobil itu. Personal vehicle. 1200 feet. 05. Get me inside right now. Tak lama kemudian, tornado yang ganas itu menghampiri Finch. Satu persatu seling besi itu putus, namun hanya satu yang tidak putus, yaitu tali yang diikatkan oleh robot pengasuhnya. Tali itu menyelamatkan mereka. I am okay. Use his muscle on that. Good job. Selain pintar, robot pengasuh ini juga membantu Finch mengangkat mobilnya ketika ban mobil mereka rusak akibat terjangan tornado tadi. Initiative. Really enjoyed being a jack. Kemudian Finch mengusulkan untuk memberikan sebuah nama pada robot barunya itu. I would like that. Robot itu memilih nama William Shakespeare dan Napoleon Bonaparte. Namun Finch ingin sebuah nama yang singkat dan mudah diingat. Akhirnya robot itu memilih nama Jeff, Jeff. Your hand dan Finch menyukainya. and corresponding hand. Welcome to the world, Jeff. Esok paginya, Finch terbangun dengan suara berisik teman-temannya. Rupanya Jeff sedang mulai berusaha berinteraksi dengan Goodyear. Namun anjing itu belum memiliki kepercayaan kepada Jeff. Hal itu tentu membutuhkan waktu. Selanjutnya, Finch memberi pengertian tentang konsep kepercayaan. Namun Jeff tak langsung mengerti hal itu. Team Finch and I found the story quite funny. Sementara itu, Finch yang sekarat mengidap kanker akibat paparan radiasi terlihat semakin lemah. Dia menepi ke sebuah restoran usang bersama anjingnya, dan Jeff diminta untuk diam di mobil. What shall we have? Jeff yang merasa bosan sendirian di dalam mobil, akhirnya dia iseng mengoprak-oprek mobil itu dan mencoba menjalankan mobilnya sendirian. Atas aksinya itu, mobil yang mereka tumpangi rupanya menjauh dari lobi restoran. I'm an excellent driver. Finch menjelaskan bahwa dia dan anjingnya tidak bisa bertahan di bawah sinar matahari tanpa pakaian pelindung. Finch yang nampak kesal sepertinya memarahi Jeff karena dia tak mendengarkan Need Finch. companionship. I don't need a friend. I need you to do your job. I'm sorry. I know you were born yesterday, but it's time for you to grow up. Selanjutnya, Finch mengajarkan Jeff mengemudi. What for? Gently, very gently. Give it just a little gas. That's oversteering. Sorry. Ease your foot up just a hair. Tak lama kemudian Jeff bisa menguasai mobilnya. Francisco, here we come. Di suatu malam saat mereka hendak istirahat, nampak Aurora. Dangerous. Why are we not traveling at night?
Saat itu pula, Finch juga menjelaskan kenapa mereka melakukan perjalanannya di siang hari. Perjalanan pada malam hari memiliki resiko lebih tinggi, karena bahaya yang mengancamnya akan sulit diprediksi. Di perjalanan malam hari, bisa saja mereka dikejar begal yang ingin menjarahnya. Keesokan harinya, tanpa pengobatan, kondisi kesehatan pria renta ini semakin hari semakin memburuk. Jeff berinisiatif melanjutkan perjalanan dan berhenti di suatu tempat untuk mencari makanan. Come on, Dewey. Let's get this show on the road. Lesson number 3. Namun Finch yang terbangun menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan tempat itu. Lesson number 4. Dengan kondisinya yang lemah, dia terpaksa harus bergegas menyelamatkan Jeff dan Dewey yang terlanjur masuk ke dalam gedung yang memiliki perangkap itu. Di tempat itu, Jeff menemukan beberapa kaleng makanan dan obat-obatan, dan Dewey juga nampak akan mengambil kotak makanan. Namun karena Dewey tidak bisa mendeteksi ancaman perangkap, dia akhirnya hancur terbelah oleh perangkap sejenis bear trap. Selanjutnya Finch menemukan Jeff dan langsung berapa lama setelah mereka meninggalkan tempat itu, ternyata mereka diikuti oleh sebuah mobil. Finch berusaha segera melarikan diri dari kejaran mobil itu. Mereka ingin menghindarinya karena tidak ingin mengambil resiko. Bisa saja mobil itu ingin membegal dan menjarah mereka. Selanjutnya Finch meminta untuk keluar jalur dan bersembunyi di bawah kolong jembatan. Namun karena panik dan lampu dimatikan, Finch tidak mengira jika terowongan itu hanya setinggi 4 meter dan tidak bisa dilalui oleh mobilnya yang sudah dimodifikasi. Akhirnya solar panel untuk pengisian daya yang terpasang di bagian atap harus hancur karena nyangkut pada atap terowongan. Dan ini mengakibatkan kehilangan sumber energi listrik bagi mereka. No, Jeff! Selanjutnya, mobil yang mengejar mereka kehilangan jejak dan pergi. Dengan kondisi Finch yang semakin lemah dan tidak memiliki cadangan energi, Finch putus asa. Dia tidak yakin bisa sampai di San Francisco. Namun Jeff mencoba meyakinkannya. I'm not allowed. May I ask you, do you think we'll make it to the goal? Well, I think we will, because I believe in you, Finch. Finch bercerita jika ledakan sinar matahari yang membinasakan umat manusia adalah ulah mereka sendiri yang tidak merawat bumi dengan baik. Kemudian juga Finch bercerita mengenai pertemuan dia dengan anjingnya. Finch menemukan anjing malang tersebut ketika dia sedang mencari makanan di sebuah toko di tas seorang gadis kecil yang menjadi korban pembegalan. There was this shiver, so frightened. Keesokan harinya, Jeff melanjutkan perjalanan sampai pada suatu saat Jeff mengemudi memasuki area yang memiliki radiasi rendah yang aman bagi makhluk hidup. Non-critical. I think you need to come and see this. Finch pun mencoba keluar dan mengecek keadaan sekitar. Nampaknya Finch sangat merindukan tempat seperti itu. Dia dan anjingnya bisa berdiri di bawah sinar matahari tanpa mengenakan baju pelindung. Selanjutnya, Finch terlihat mengenakan jas putih dan menikmati sore hari bersama Jeff di luar ruangan. The three of us. Jeff menceritakan bahwa dia bermimpi melihat mereka bertiga berdiri di jembatan Golden Gate. Kemudian Finch bercerita bahwa ayahnya adalah seorang keturunan Viking. Dia seorang militer dan insinyur. Ayahnya pergi saat dirinya belum lahir karena profesinya. Saat berumur 15 tahun, dia dikirimi surat oleh ayahnya dan berpesan, semoga dia dan ayahnya bisa bertemu di suatu saat. Namun setelah itu, Finch tidak mendengar kabarnya lagi. Di saat itu pula, Finch bercerita ingin menyaksikan keindahan mahakarya Golden Gate. Namun di sisa waktu hidupnya yang sebentar lagi, hal itu terasa mustahil. Hal ini membuat Jeff sedih dan bergegas mengajak Finch untuk segera melanjutkan perjalanannya yang tinggal 18 jam lagi. Namun Finch sudah tahu bahwa dirinya yang renta dan semakin lemah akibat kanker sudah tidak memiliki waktu yang banyak, bahkan untuk pergi mengunjungi Golden Gate.
Kemudian di detik-detik terakhir masa hidupnya, Vince membantu Jeff mendapatkan kepercayaan dari anjingnya dengan bermain lempar bola. Beberapa tangkapan dilakukan, namun anjing itu lagi-lagi mengembalikan bolanya ke Vince. Di saat itu, Vince nampak batuk dan muntah darah dan mengotori jas mewahnya. Dia segera kembali ke dalam mobil. Jeff, si robot humanoid itu, menawarkan apa yang bisa dia perbuat. Namun Vince yang sedang sekarat hanya berkata terima kasih sudah membantu. Dan dia memeluk Jeff, seakan ini adalah tanda perpisahan bagi mereka. Jeff terlihat bingung dan sangat sedih. Tak lama kemudian, Vince meninggal dan mayatnya dikremasi oleh Jeff. Goodyear sangat sedih atas kepergian Vince. Nampaknya aksi Jeff ini membuat anjing itu mulai percaya kepada Jeff. Dan mereka bisa bermain lempar bola bersama. Scene berikutnya, Jeff dan Goodyear tiba di jembatan gantung Golden Gate di San Francisco. Di jembatan itu terlihat banyak sekali pesan dan foto yang tertempel di samping jembatan. Nampaknya bukan hanya mereka yang berada di tempat itu sebelumnya. Kemudian Jeff menempelkan kartu pos yang dikirimkan ayah Vince kepada Vince. Akhirnya mereka berjalan kaki untuk mencari tempat yang layak huni dan menemukan manusia yang masih hidup. Nah, begitu akhir ceritanya guys. Sayang sekali ya Pak Vince harus meninggal nih. Kayaknya jika film ini ada kelanjutannya akan sangat seru sekali guys. Jadi penasaran bagaimana kehidupan Jeff dan Goodyear setelah tiba di San Francisco. Apakah mereka menemukan manusia yang masih hidup? Atau bagaimana gitu. So, jadi pesan moral yang bisa kita ambil adalah sayangi dan selalu merawat bumi ini. Jangan sampai bencana mengerikan seperti ini terjadi pada bumi kita guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.